Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu yang paling terpenting dalam hidup kita ini adalah mengenali siapa yang kita sembah. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak taat, tak taat, tak cinta nanti tidak akan bisa ikhlas dalam berbuat. Orang yang paling ikhlas di dunia adalah orang yang paling mencintai. Setiap orang yang sangat mencintai seseorang, maka dia akan selalu berbuat tanpa pamrih. Berbeda dengan orang yang terasa jauh, tak dikenal atau sekedar kenal, kita tidak akan bisa berbuat seikhlas mungkin. Secara naturalnya begitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma khalaqul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka liya'budun. Ibnu Abbas dalam satu tafsirnya, juga Syekh Abdul Qadir Jilani misalnya dalam kitab Sirah Asrarnya, mengatakan yang dimaksud dengan liya'budun dalam ayat ini adalah liya'arifun, mengenali. Kenapa mereka tafsirkan ayat ini dengan mengenali? Sebab kalau kita tidak kenal dengan Allah, maka kita tidak akan bisa menyembahnya dengan sebaik-baiknya. Kita tidak akan mau menjadi abdinya, sebenar-benar hambanya. Wong kenal aja enggak. Begitu. Bagaimana kita bisa menyembah sesuatu yang kita tidak kenali? Kan aneh kita menyembah sesuatu yang kita sendiri gak kenal. Maka semakin rinci pengenalan kita kepada Allah, semakin baik. Maka di dalam satu hadis, atau ada yang mengatakan ini sebenarnya perkataan-perkataan ulama, ada juga yang mengatakan ini hadis lemah, hadis dhaif. Tafakkaru, ya, tafakkur itu khairun min ibadah al-bisanah. Tafakkur itu lebih utama dari ibadah 1000 tahun. Ada yang menyebut ini hadis, tapi hadis lemah. Ada yang menyebut ini perkataan Imam Syafi'i, perkataan ulama lain. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut ini salah satu hadis yang mungkin menurut ulama hadis sebagian menyebut hadis lemah. Tapi ketika kita telusuri maknanya, kenapa bisa tafakur itu lebih utama dari 1000 tahun ibadah? Apa maksudnya? Tafakur di situ maksudnya adalah tafakur terhadap Allah, mengenali Tuhan kita. Apabila kita sudah kenal dengan Allah Tuhan kita, maka ibadah sholat yang 2 rakaat kita lakukan dengan kenal Allah dengan sempurna, dengan baik, dengan khusyuk, itu bisa lebih utama daripada Bapak Ibu sholat 1000 tahun tapi gak khusyuk. Karena sholat yang tidak khusyuk cenderung itu akan berbentuk seperti dalam hadis disebut
seperti baju sobek, kusam, bau. Ketika dia diangkat menghadap Allah, nanti dia dicampakkan ke wajah kita, tidak diterima sama Allah karena kita tidak menjaganya. Berapa banyak di antara kita orang yang, mohon maaf dalam tanda kutip, yang salatnya 5 menit tetapi hadir hatinya ingat Allah, khusyuknya bisa enggak sampai 1 menit. Waktu yang 5 menit masih dikoreksi lagi 4 menitnya untuk ingat yang lain. Sadarkah kita itu? Kenapa bisa terjadi begitu? Itu berawal dari tak kenal kita siapa yang kita sembah. Ya. Maka saya melihat ini termasuk hal yang paling urgen dalam beragama. Semakin kenal kita sama Allah, semakin takut kita kepada Allah, semakin takut kita menjauh, semakin cinta kita kepada Allah, maka otomatis nanti semakin taat kepada Allah. Yang begitu. Dan semakin kita cinta kepada Allah, semakin ikhlas hidup kita tanpa pamrih. Ini yang ingin kita gapai. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita membahasnya dengan segala kemampuan, daya cerna akal, pikiran kita. Kalau akal ini cenderung dia untuk mendeteksi yang terlihat indera-indera mata. Kadang akal itu juga bisa mendeteksi, memantau akal pikiran digabung dengan pikiran. Dia bisa memantau, melihat apa yang dirasakan rasa. Dia bisa memandang, memahami, membahasakan apa yang dialami hati dan perasaan kita. Dia akan mencoba terus membahasakannya dengan bahasa manusia. Itu kerja akal itu, dia menerjemahkan. Ketika ibu, bapak misalnya sedih, anaknya meninggal atau istrinya meninggal, suaminya meninggal, bagaimana perlu ungkapan rasa kita terhadap itu, maka akal kita akan menerjemahkannya. Dan dia akan membahasakannya dengan bahasa lisan. Aku sedih banget. Kenapa kamu sedih? Ya bayangkan, anakku ada 10, suamiku yang 10 ini masih kecil-kecil, hanya 2 orang yang sudah kuliah, sementara aku tinggal sendiri. Siapa yang nanti yang akan mengatur, membantu aku mengurus anak-anak? Dia akan ungkapkan sedih dengan bahasa rasa dia. Ya. Itu fungsi akal, menerjemahkan. Nah, maka kita memahami Allah ini dengan menggunakan akal pikiran, dibantu dengan hati rasa, dibimbing oleh wahyu Al-Quran dan hadis dan pemahaman-pemahamannya, Quran dan Sunnah, Quran hadis. Dibantu lagi dengan penemuan-penemuan sains modern yang hari ini. Scientific modern yang paling mengakui keberadaan Tuhan, mengakui ya ada sesuatu yang gaib, yang maha hebat, yang maha dahsyat yang mengatur alam ini. Salah satu sains modern yang hari ini berkembang namanya fisika kuantum. Kalau Bapak Ibu belajar fisika kuantum ini, maka Bapak Ibu nanti semakin percaya ada sebuah energi yang maha dahsyat yang bisa mengatur alam ini. Ya, ada bioenergi. Ya. Fisik alam ini berfisik, alam berfisik ini kata Einstein adalah hanya ilusi. Dia hanya gambaran dari yang gaib. Terciptanya bentuk surah alam ini berasal dari yang tidak kelihatan, bioenergi yang gaib itu. Jadi ini sebenarnya teori dengan sesuai dengan teori-teori pemahaman Al-Quran dan hadis. Itu banyak. Ternyata mereka juga meneliti semaksimal mungkin. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengenal Allah ini ada di dalam tauhid Ahlussunnah wal Jamaah ada sifat Allah. Apa sifat Allah? Wujud. Allah itu wujud. Wujud itu artinya ada. Allah itu wujud artinya ada, bukan surah, bukan berbentuk. Ya, Allah itu ada. Bagaimana keberadaan Allah? Keberadaan zatnya tanpa bentuk.
Kenapa tanpa bentuk? Karena laisa kamitslihi syai'. Karena dia tidak serupa dengan makhluk. Kalau berbentuk jadi makhluk. Kalau berbentuk memasuki ruang. Kalau memasuki ruang mengalami perubahan. Kalau mengalami perubahan mengalami cedera, mati, rusak. Begitu bahasa ilmunya. Ya semua yang masuk ke dalam ruang dia akan mengalami perubahan. Kita di bumi masuk ke dalam ruang, maka kita mengalami muda, ya, anak-anak muda, tua, kemudian binasa, mati. Kenapa? Karena bergantung kepada ruang. Sementara dia tidak mengalami perubahan. Dia qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri dengan zatnya. Jadi siapa dia itu? Bagaimana bentuknya? Ini kalau tanya bapak ibu ini, ya, ini kita coba nanya. Bagaimana bapak menjelaskan Allah itu? Kalau saya tanya, Pak Haji gimana Pak Haji? Ketika kita sholat gimana jelasinnya? Gimana Allah? Coba jelasin perspektif Pak Haji. Yang Pak Haji sembah itu. Ya, memang itu yang sekarang yang kita hadapinya, terutama ibu-ibu ya, saya pernah ini tanya sama anaknya, bagaimana? Di mana Allah itu? Nah, itu sebenarnya yang perlu untuk dijelaskan secara benar. Saya terus terang aja, bagaimana cara yang benar untuk menjawab itu? Ini saya baru dengar itu. Saya kan nanya Pak Haji, kalau Pak Haji memahaminya selama ini gimana? Ketika Pak Haji salat Allahu Akbar, bagaimana perspektif Pak Haji yang Pak Haji pahami Allah yang Pak Haji sembah itu? Coba jelaskan dengan bahasa. Bisa enggak? Yang selama ini kami dapat bahwa ya Allah itu ada, tetapi tidak berwujud. Kita harus percaya. Tidak berwujud berarti tidak ada. Wujud itu artinya ada. Tidak berbentuk. Surah. Itu ya yang kami alami. Jadi mudah-mudahan ini dengan takdir ini bisa lebih memahami semuanya apa yang kita rasakan. Iya. Pak Haji mewakili dari sebelah sini depan, yang sebelah kanan, Bapak. Gimana? Ini memang menarik Ustaz. Sebetulnya intinya itu adalah Allah itu adalah owner dari semua ini. Jadi kita adalah abdinya, kita adalah yang dibikin sama Allah. Dia menyediakan semua bagi kita, semua kebutuhan segala macam. Itulah yang kita harus orang. Iya, jadi sebab ini ada begitu saja tanpa ada yang bikin. Dialah owner yang asli yang memberikan semuanya kepada kita. Iya. Jadi ketika Bapak menyembah Allah salat, perspektif Bapak tentang Allah, Bapak merasakan Allah yang memiliki segalanya, gitu aja. Ya. Tanpa memikirkan bagaimana bentuk ruangnya. Masalah itu kan masalah lain yang sama sekali di luar. Memang di dalam Quran itu tidak disebutkan bahwa memang kita tidak bisa menjauhkan dengan kita. Dia memang wujud, memang ada, dan semua kata surya yang kita bisa lihat terjadi dengan keteraturan yang segala macam itu semua membuktikan dialah Zat yang maha segala-galanya, yang membuat, yang sempurna, yang maha setia. Itulah yang paling saya sampaikan. Iya. Jadi kalau ditanya satu persatu semua ini kan beda-beda jawabannya nanti, benar? Perspektifnya tentang Allah. Makanya kita berpikir, tafakur ini untuk mengenali Allah, ini masalah pokok agama. Kata Syekh Al-Hilani, kalau kita memahami tafakur tentang ini, maka nanti pahalanya lebih utama dari 1000 tahun ibadah. Ya. Tapi ada hadis, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah.
Jangan kau pikirkan zat Allah, pikirkanlah ciptaannya. Kenapa kita tidak boleh pikirkan zatnya? Kalau bahasa saya, emang kita siapa? So jauh akal kita bisa menjangkau zatnya. Sehebat apakah akal kita mau menjangkau, mau menggambarkan zatnya? Kita dibuat dari setetes air yang mani. Setetes air mani itu asal kejadian kita. So hebat mau menggambarkan zat sang maha segalanya. Itu bahasanya kan. Maka kalau dalam bahasa lain, memahami Allah itu memahami zatnya. Akal itu hanya mampu memahami sifat, asma, af'al. Yang bisa mendekat-dekati kepada zatnya, maqam zatnya, akal tidak mampu. Akal itu harus standby. Yang bekerja adalah ruh, rasa, yang merasakan keberadaan. Jadi melihat Allah itu, melihat maqam zat atau melihat yang mendekati zatnya, itu hanya bisa dilakukan dengan maka dzabal fuadu ma ra'a. Muhammad tidak mendustakan apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat? Kata Ibnu Abbas, Nabi Muhammad melihat zatnya, melihat Allah. Bagaimana Nabi Muhammad melihat Allah? Maka dzabal fuad, dengan fuad, dengan mata hati, dengan intiru, dengan basirah, kan dengan akal. Akal dia standby, tak berpikir. Begitu Bapak Ibu berpikir, maka kita tidak bisa menyaksikan ke maqam zat. Yang bisa kita saksikan sifat, asma, af'al bisa pakai akal, pikiran. Nah, begitu pemahaman yang saya pahami dari penjelasan-penjelasan ayat Quran hadis dan ulama-ulama yang rasyid. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam ilmu kalam, ilmu tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Asy'ari, dia mencoba urai sifat Allah. Sifat Allah itu sebenarnya sifat Allah itu banyak sekali. Tapi ada yang pokok itu 20. Ada 13 tambah 7 lagi. Yang 20 ini pokok. Sifat pokok saja. Wujud dia ada. Adanya bagaimana? Adanya itu qidam baqo. Qidam tidak pakai permulaan, baqo tidak ada kesudahan. Itu Al-Qur'an yang nyebut. Semua ada dalilnya. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-ahad. Dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Berarti Dia wujud kan? Ada. Apakah sesuatu yang ada itu harus berbentuk, berupa, berwarna? Tidak mesti. Saya mau tanya, ruangan ini panas apa dingin? Panas apa dingin? Kalau ada bilang panas dingin, berarti dia sakit. Ada gangguan. Dingin. Coba Bapak Ibu jelaskan ke saya, dingin itu bagaimana bentuk rupa warnanya? Bisa? Bentuk dingin itu bagaimana? Rupanya? Warnanya? Akal tak mampu, akal sudah berhenti dia. Gak sanggup aku mendefinisikannya. Ya, mendefinisikan dingin saja akal tak sanggup. Bagaimana mau mendefinisikan zatnya? Stroke lah dia. Maka orang yang mencoba-coba menggambarkan Tuhan duduk di atas aras, dia bentuknya seperti anak muda, seperti Nabi Adam, ini adalah orang yang terjebak dalam pemahaman tekstual, akhirnya nanti terjebak kepada mujassimah, menjisimkan Tuhan tanpa dia sadari. Kalau sudah berjisim, berfisik, makhluk, dia sudah tercipta, diciptakan.
Walaupun Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna, tapi dia mengendalikan segala alam ini. Sebab kalau dia berbentuk, berupa berwarna, dia akan mengecil menjadi makhluk. Tapi karena dia tidak ada bentuk rupa warnanya, dia bisa muhitum bikulli syai'. Dia itu zatnya meliputi segalanya. Kalau Nabi kan sering ngomong, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku dalam genggaman Allah. Maksudnya apa? Dalam liputannya. Ini ada buku Matan Akidah Tahawiyah, kecil sekali. Ini akidah salaf, benar-benar salaf, diakui ulama salafnya, hidup di masa salaf. Ini buku akidah paling tua, salah satu ya, salah satu paling tua buku akidah Tahawiyah. Di sini disebutkan, wallahu mustaghna 'anil 'arsy. Allah itu enggak butuh arasy. Wa huwa muhitum bikulli syai' wa fawqa ibadihi. Dia itu meliputi segala-galanya dan dia berada di atas seluruh hamba-hambanya. Ini tauhidnya. Ini buku paling tua. Matanya kan begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Maka kita mengenali Allah kalau lewat akal, lewat sifat, wujud, qidam, gak ada permulaannya, baqa, dia kekal, mukhallafatul lil hawadis, laisa kamitslihi syai', dia itu berbeda dengan makhluk. Ya kalau berbeda dengan makhluk berarti dia tunggal, esa, wahid, satu-satunya. Benar? Kalau sudah serupa dengan makhluk, berbentuk makhluk, berarti ada duanya. Kalau dia berfisik seperti manusia, berarti ada dua, menjadi dua. Karena dia nggak ada bentuk lah, nggak ada duanya. Maka di dalam kitab Tahawiyah ini disebut matanya, Allah itu melemahkan seluruh makhluknya. Ada nggak yang bisa meliputi segala sesuatu selain dirinya? Coba cari. Ada makhluk yang bisa meliputi segalanya? Tidak ada. Nah, itulah. Nggak ada yang bisa meliputi segalanya kecuali zatnya, dirinya. Maka dalam ayat Quran disebut, dialah yang menahan langit itu dari keruntuhannya. Dia tahan langit itu, nggak ada tiangnya, dia tahan pakai zatnya. Dari keruntuhannya, langit gak runtuh, gak ada tiang, gak runtuh. Dalam teori fisika kuantum, di balik ruang kosong ini ada energi yang sangat kuat. Dalam keyakinan ilmu kebatinan Jawa kejawen disebut apa? Energi yang paling kuat adalah energi alam. Kalau alam sudah bermain, bekerja, semuanya hancur. Nah, energi alam ini dalam kendali zatnya. Maka untuk menghancurkan Aceh dengan tsunami saja, sebagian sudah hancur, masih sebagian. Kalau dibuatnya semua begitu bagaimana? Makanya bisa hancurkan seluruhnya dalam satu saat. Kejadian tsunami Aceh hanya menggambarkan sebagian kecil dari kuasanya. Nah, maka bagaimana kita mau melepaskan diri dari ini? Mau kemana kita lari? Dalam Quran kan disebut Allah ada. Kalau bahasa ayatnya, lompat kembali. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Bagi Allah kunci-kunci pengetahuan gaib, kamu tidak mengetahuinya kecuali Dia. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan, di lautan, tahu semua Dia. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada daun yang gugur, ya, illa ya'lamuha. Itu banyak daun di bumi ini, enggak ada daun yang gugur satu pun kecuali Dia pandang. Wala habbatin fi zulumatil ard, enggak ada satu biji, ya, satu biji, satu atom yang berada di dalam bumi yang sangat dalam, gelap, zulumatil ard,
wala ratbin, benda yang basah, wala yabisin, benda yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali sudah dalam kitab yang nyata, tercatat dalam pengetahuannya, kecuali dia memandangnya. Kenapa dia tahu semuanya? Karena dia meliputi segalanya. Wallahu muhitu bikulli syai'. Kemana pun kita pergi, aina ma tuwallu fasama wajhullah, kita akan menemukan dia karena dia meliput. Mau kemana kita pergi? Enggak bisa. Pasti dia tahu. Ya. Semua dalam kendalinya. Nah, itu kalau kita bicara mengenali, mendekati jatnya. Maka Allah itu dari sifatnya mukhallafatul hadis qiyamu bin nafsi, dia berdiri sendiri. Karena dia berdiri sendiri, maka dia tidak membutuhkan segalanya. Hakikatnya Allah itu tidak butuh malaikat untuk membantunya, tidak butuh pembantu-pembantu untuk merealisasikan kemauannya, keinginannya, enggak butuh. Hanya saja ketika Allah mengatakan kun, maka alam bergerak dengan sendirinya, malaikat bekerja dengan sendirinya. Jadi bergerak, berproses. Maka semua dalam kendalinya. Termasuk malaikat. Malaikat juga dalam kendalinya. Diri kita dia saksikan dalam kendalinya. Dia berikan kita keizinan, namanya ikhtiar, memilih. Pilih baik, pilih buruk. Tapi ketika dia berkehendak, kita tidak bisa. Kita seperti terpaksa melakukan sesuatu. Enggak bisa apa-apa. Dia bisa mengambil alih kendali diri kita. Apa ayatnya? Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kalian yang membunuh sahabat, akulah yang membunuh, bukan kau yang memanah Muhammad, akulah yang memanah. Diambil Allah kendali tangan sahabat membunuh, dia yang bunuh. Diambil Allah kendali tangan Nabi, dia yang memanah, dia kendalikan, diambil alih kendalinya. Gak bisa buat apa-apa kita, Pak. Siapa Tuhanmu Muhammad? Surah. Ketika ngajar Nabi mau dibunuh kan, dia angkat pedang. Kau gak bisa lepas lagi. Siapa yang akan menolongmu? Kata Nabi, Allah. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Ketika Nabi mau hijrah ke Madinah, dikejar. Nah, kalau dia sudah bertindak, mau dia nggak ada yang bisa ngalangi. Sekalipun seluruh manusia, kata Nabi, berkumpul mau memberikan mudarat, mau menghancurkan dirimu, kau kalau tidak diinginkan Allah nggak bisa. Mereka hanya bisa mencederaimu sekedar yang ditakdirkan, diizinkan Allah. Nabi Isa ingin dibunuh orang, dikejar dibunuh, mau disalib, Allah nggak mau, Allah tarik jasadnya. Dia nggak mau Nabi Isa mati dibunuh, dia yang ambil langsung, hilang, masuk ke ruang kosong, naik ke langit, bahasa Al-Qurannya. Nabi Muhammad dalam Quran disebut Allah mengharapkan Nabi mati dibunuh. Maka berupaya orang kafir, orang musyrik, orang munafik, ada yang meracuni Nabi berkali-kali, enggak berbekas. Ada yang ngambil kesempatan waktu perang ingin menulak ke jurang, ya, tiba-tiba dapat Jibril, ketakutan, enggak jadi. Semuanya gagal. Padahal sudah banyak yang menyusup ke barisan mukmin untuk bunuh Nabi. Gagal semua. Kenapa? Karena Allah nggak mau, nggak diizinkan. Maka kalau boleh saya katakan, tauhid yang paling tingginya, sejahat-jahat iblis. Ada nggak yang paling jahat dari iblis? Hah? Atomnya, dedekutnya orang jahat ini kan iblis kan? Ada nggak lebih jahat dari iblis? Hah? Siapa tuh? Hah? Kepala dedengkotnya penjahat adalah iblis, Dajjal, ya kan? Sejahat-jahat iblis,
Bisa nggak dia menggoda manusia kalau nggak izin Allah? Nggak bisa. Minta izin dulu sama Allah. Ya Allah, panjangkanlah umurku sampai hari kiamat, biar aku menggoda hamba-Mu. Izinkan. Setelah Allah mengatakan baik kalau itu mau, baik ketika itu mau, ini bahasa kita kan. Ketika Allah mengatakan baik kalau itu mau, ketika Allah mengizinkan, baru dia bisa terjadi. Artinya apa? Sejahat-jahat iblis, sejahat-jahat orang jahat, semuanya hakikatnya meminta izin kepada Allah untuk merealisasikan keinginannya. Bahkan mohon maaf, ya, sekedar pengaturan. Orang jahat maling itu melompat masuk ke rumah, apa dalam hatinya? Ya Allah, janganlah ketahuan ya Allah. Dalam nuraninya, benar gak? Sadar gak kita bahwa dia minta ke Tuhan itu? Diizinkan Tuhan, dikabulkan. Mohon maaf, seorang bapak selingkuh sama istri orang. Ya Allah, janganlah ketahuan istriku. Dihapus WA semua, betul? Seorang yang korupsi uang negara, ketika dia korupsi ngambil uang, ya Allah, janganlah ketahuan KPK ya Allah. Mohon maaf, kadang diundangnya, ya ketika diperiksa diundangnya kita baca wirid Yasin 41, sedekah anak yatim, apa? Supaya selamat dari penyidik KPK, benar nggak? Jadi sejahat-jahat makhluk sebenarnya mereka itu minta nurani. Itulah namanya nurani. Ruh kita itu dia kenal sama Allah itu sebenarnya. Tapi banyak orang tidak menyadarinya, atau tidak mau peduli dengan hal itu. Kenapa? Ya, terkungkung oleh hawa nafsu, tak mampu melawan hawa nafsu, terbujuk rayu ikut godaan setan. Itu yang disebut dengan fitrah dalam diri kita. Kenapa ruh kita ini sudah berjanji, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Di alam ruh ini kan, di alam lahut namanya, alam ruh. Allah ambil perjanjian. Maka kata Nabi sebelum kita lahir itu kan diajak. Kalau bahasa kita lah yang kita bahasakan, kamu mau turun ke bumi, siap ya Allah. Umurmu sekian, jodohmu sepulan, rezekimu sekian, siap ya Allah. Mau dengan seperti ini, wajib mentaatiku gini-gini, mau ya Allah. Ya udah, silakan turun. Janji dulu sama Allah. Maka sayyidul istighfar itu apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika. Ya Allah, aku hambamu, aku dalam perjanjian untuk mentaatimu. Aku dalam perjanjian ya Allah hidup ini. Wa wa'dika mastata'tu, aku berjanji untuk mentaatimu sepanjang hidupku, semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung dari kejahatan diriku. Wa abu laka bi dzambi, ya. Aku akui dosa-dosaku ya Allah. Wa abu bi ni'mati, aku akui segala nikmat yang Kau berikan kepadaku. Faghfirli fa innaka la yaghfiru dzunub illa anta. Ampuni aku ya Allah, karena enggak ada yang mengampuni kecuali Engkau. Begitu kita baca dengan penuh keyakinan yang ini, sayyidul istighfar, pagi subuh ini kita baca, mati kita sore hari, masuk surga kata Nabi. Karena hebatnya dalamnya makna itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Dalam kan maknanya. Karena memang kita yang dulu minta mau turun ke bumi. Ya udah mau kok malah nyesal. Mau lagi masuk ke dalam rahim diulangi.
Atau mau kembali langsung? Mau? Takut, jangan dulu lah Ustaz. Rata-rata manusia kalau mati takut. Kalau sahabat, kalau udah ada panggilan jihad, senang dia mati syahid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah, kita pahami sifatnya wujud qidam baqa mukhallafatul hadis qiyamu bin nafsihi wahdaniyah, esa tunggal, qudrah maha kuasa, iradah punya keinginan, hayat hidup sama, basar mendengar, melihat, semuanya dilihat, semuanya dengar Allah. Kalam, Allah itu berkata-kata. Maka Allah itu sebenarnya selalu berfirman, ngasih petunjuk lewat hati kita. Ya. Lau kana al-bahra midadan li kalimati rabbi lanafidal bahra ba'da an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Sekiranya air di lautan itu menjadi tinta untuk menulis firman Tuhanmu, kata-kata Tuhanmu, kamu tambah lagi sebanyak itu untuk menulis firman Allah, akan habis, gak cukup menulis kata-kata firman Allah. Maka disebutlah dia namanya Allah itu punya sifat kalam. Ya, Allah itu berkata-kata. Tapi kata-kata Allah itu tadi hakikat kata-kata zatnya, firmannya tidak ada rupa, tidak ada suaranya. Bagaimana kalau nggak ada suaranya? Nggak bisa. Bagaimana kalau nggak ada suara bisa kita pahaminya, Ustaz? Saya mau tanya, ketika kita lapar, ada nggak suara perut tuh ngomong lapar gitu ada? Hah? Ada ngomong nggak dia? Pertanyaan saya, haruskah bersuara baru kita bisa paham? Haruskah perut kita ngomong, aku lapar nih, baru kita paham kita lapar? Gak mesti. Jadi kan ada orang karena dia gak belajar ilmu hakikat, ilmu spiritual, dia anggap, kalau gak bisa bersuara, bagaimana kita bisa paham kata-kata Tuhan katanya? Nah, karena dia gak belajar ilmu spiritual. Sederhana pahamannya. Maka ketika Allah berfirman di dalam ulumul Quran disebut, ketika Allah berfirman dengan zatnya, itu gak ada suaranya, gak ada lapasnya. Yang bisa memahaminya, kata Ibnu Arabi, mutarjim. Siapa mutarjim itu? Itulah namanya kalam, pena. Pena itu yang bisa memahaminya. Dalam hadis disebut, awwalu ma khalaqallahi al-qalam, awwalu ma khalaqallahi nuri Muhammad, awwalu ma khalaqallahi nuri nabiyyika. Maka nanti Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan yang dimaksud dengan pena, akal, ya, akal, kemudian nur Muhammad, kalam, itu satu kata, satu jenis. Jadi pena itulah yang menuliskan di Lauh Mahfuz firman Allah. Ketika dituliskan kemauan Allah, firman Allah di Lauh Mahfuz, maka dia berhuruflah jadinya. Tapi itu bahasanya bahasa pilihan Tuhan langsung. Maka bahasa Quran karena dia bahasa pilihan Tuhan langsung, maka kalau kita membaca Quran itu berbeda dengan baca hadis. Zauknya rasanya berbeda di hati, ya. Kemudian kalau baca Quran itu dapat satu huruf 10 hasanah kebaikan karena dia firman Allah. Sementara baca hadis tidak begitu. Apalagi baca Quran, jangan pahalanya. Maka tetap dibedakan Allah. Jadi kalau dia berfirman dengan zatnya, nggak ada huruf, nggak ada suara. Yang bisa memahaminya pena, baru dituliskan di Lauh Mahfuz, baru dia berhuruf dari Lauh Mahfuz, dibawa Jibril turun kemana? Ke langit dunia, Baitul Izzah, kata Ibnu Abbas. Ya, inilah yang disebut dengan malam qadar. Turunnya Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari langit dunia Baitul Izzah turun ke Nabi Muhammad di bawah Jibril. Inilah namanya malam 17 Ramadan nuzulul Quran. Malam qadar itu malam turun Quran, tapi turun Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dari langit dunia atau Baitul Izzah ke Nabi Muhammad ke bumi itu malam 17 Ramadan. Dan maka nuzulul Quran itu ada dua.
Maka disebut qadar itu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam qadar. Ya kan? Kalau enggak belajar ulumul Quran, heran dia. Quran turun malam 17 Ramadan yang dirayakan. Tapi Quran menyebut kok malam qadar, malam Lailatul Qadar. Kata Nabi kan malam 10 terakhir bulan Ramadan. Bukan malam 17 Ramadan. Kan gitu kan? Nah, itu bedanya di situ, Pak ya. Maka ketika turun ke langit, dari langit dunia ke diri Muhammad, dia sudah dalam bentuk ya, bisa dipahami oleh akal manusia. Maka Allah secara sederhana, Allah itu membutuhkan wadah, membutuhkan hamba. Seolah-olah dia membutuhkan hamba untuk apa? Untuk mengenali dirinya, untuk mengetahui firman-Nya. Dia butuh wadah. Kalau tidak ada makhluk, tidak ada wadah, tak ada yang mengenalinya. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, aku adalah zat perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku jadikanlah makhluk. Maka untuk menyembah Allah harus kenal dulu sama Allah. Karena penyembahan itu tanpa pengenalan tidak sempurna, susah dilakukan dengan baik. Maka muncullah pemahaman ulama. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenali Allah. Kenali dulu ya. Semakin rinci pengenalan kita sama Allah, semakin bagus. Semakin rinci, semakin yakin kita semakin bagus. Semakin tak rinci, semakin kurang. Begitu bahasanya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada asma. Asma itu apa? Ini disebut dengan Asmaul Husna. Ini bahasa Quran. Sebenarnya asma itu pengasih, Ar-Rahman, ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul aziz, Dzul Jabbar dan seterusnya. Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang. Pengasih penyayang sifat enggak? Sifat enggak Bapak Ibu? Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, penyayang itu disebut naat, sifat. Ar-Rahman sifat, Ar-Rahim sifat, adjektif dalam bahasa Inggris. Merciful, penyayang, pitiful, ya kasihan, mengasihi, sifat. Tapi di dalam istilah Al-Quran Allah menyebutnya dengan asma. Maka disebut nanti oleh ulama, ya ulama kan ngikut firman Allah, walillahil asmaul husna, bagi Allah ada asmaul husna, kata Allah. Ya, mana berani kita nantang Allah. Allah menyebut asma, kita sebut asma. Maka ketika ada orang mengatakan sifat Allah kok sedikit kali 20, enggak, itu sifat pokok. Asma itu pun bagian dari sifat sebenarnya. Cuma disebut Allah sifat, pengasih penyayang, yang merajai. Kalau sudah pakai yang kan naat dalam bahasa Arab. Cuma disebut dengan asma oleh Allah. Asma yang paling tinggi adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dia dimasukkan dalam ayat pertama surah Al-Fatihah. Seluruh Quran ini intinya ada dalam Al-Fatihah. Seluruh Al-Fatihah ini intinya ada dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh makna Ar-Rahman Ar-Rahim ini intinya ada di dalam huruf ba, bi, dengan segala sesuatu diciptakan dengan Allah, karena Allah, untuk Allah, semuanya milik Allah. Nah, itulah makna bi itu. Maka nanti kalau dibahas terus, ya, muncul lagi lebih dalam lagi. Bi, di bawahnya ada huruf ba, titik. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asma, nama-nama Allah. Af'al, ada namanya af'al. Af'al Allah, perbuatan Allah. Ya.
Salah satu nama Zatnya yang mendekati Zat adalah Nur. Kalau kayak sebut misalnya Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, istawa di atas 'arsy. Lafaz itu menggunakan lafaz Ar-Rahman. Benar? Lafaz Ar-Rahman itu adalah lafaz sifat. Asmaul Husna, ada nama Asmaul Husna itu ada asma nama Zat, ada nama sifat, ada nama af'al. Nah, ketika kita sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, itu nama sifat Asmaul Husna. Ketika saya sebut nama Allah, nama sifat apa nama Zat? Nama sifat apa nama Zat? Nama Zat. Wah. Kenapa saya sebut bedakan gini, Pak? Supaya Bapak Ibu lebih rinci pemahamannya. Sebab perumpamaan Zat yang mendekati Zat itu, nama Zat itu adalah Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Ini langsung menyebut sifat Zat gitu loh. Kalau Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu sifat alal 'arsy istawa, sifat dari sifat Ar-Rahman. Paham Bapak? Tapi kalau Allah itu nama Zat, sifat Zat itu apa? Seperti nur, cahaya matahari. Nah, coba lihat cahaya matahari. Ketika matahari terbit, dia sinari seluruh alam semesta, seluruh bumi, maka dia meliputi. Cahaya itu sifatnya meliputi. Maka Zat Allah itu meliputi langit dan bumi. Itu sifat yang paling dekat dengan sifat Zat. Maka betul dikatakan wallahu muhitum bikulli syai', Allah itu meliputi segala-galanya. Sifat Zat. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, tegaskan, Allah itu seolah-olah butuh wadah menunjukkan keberadaan Zatnya. Maka dia jadikanlah makhluk. Coba perhatikan langit. Dia ciptakan langit dan bumi itu apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kami jadikan langit dan bumi itu tibaqa, berketika. Coba lihat langit. Ada enggak dia yang tafawut? Ada enggak langit itu comel? Ada enggak di langit itu yang tergores, yang meruntuh? Sudah berapa ribu tahun langit Allah ciptakan? Ya, kalau ini masjid bangunan ini 100 tahun nanti ya bakal rusak, ada catnya luntur, kayunya mau rusak. Coba langit itu udah ribuan tahun, mungkin miliaran tahun lagi. Ada tak kelihatan rusaknya? Kata Allah, ada tak yang kelihatan tafawut, yang bengkok, yang rusak? Gak ada. Jadi kenapa dia ciptakan itu? Dia seolah-olah butuh alam, butuh benda, butuh makhluk. Untuk apa? Untuk menunjukkan keberadaannya. Maka dengan melihat ciptaannya itu, kita melihat kebesarannya. Ini pasti ada yang mengatur. Gak mungkin langit begini tanpa tiang. Gak ada yang ciptakan. Gak mungkin matahari ini bergerak sendiri dengan maunya. Siapa yang ciptakan? Kecuali dia. Gak mungkin matahari bisa bercahaya. Maka kata Allah, sanurihim ayatina, akan kami tunjukkan tanda-tanda kuasa kami. Bil ufuk, li ufuk, di langit itu, perhatikan baik-baik. Wa fi anfusikum, di dalam dirimu. Hatta, untuk apa? Hatta yatabayyana lahu annal haq, sampai kamu melihat jelas bahwa Allah itu hak, nyata adanya. Jadi dia ingin menunjukkan keberadaan Zatnya lewat wadah makhluknya. Ya. Tadi Bapak tidur? Bapak Ibu tadi tidur? Ada yang gak tidur tadi? Tidur kan? Waktu Bapak tidur, Bapak Ibu bernapas gak? Bernapas atau dikasih napas?
Siapa yang gerakkan nafas itu? Siapa yang gerakin jantung itu? Coba suruh jantungnya detak kencang, bisa? Suruh jantung detak kencang. Jantung, saya lagi dengar ceramah Ustaz Faisal ini. Lu detak kencang dikit dong. Bisa? Bisa nggak? Di dalam diri kita aja nggak bisa kita kendalikan, Pak. Masih soalnya Pak, jantung dalam diri kita. Banyak orang merasa jantung itu punyanya. Enggak, seluruhnya adalah pinjaman dari Allah. Pinjaman kita inilah haula. Semuanya yang dipinjamkan, diamanahkan. Merintah jantung aja kita nggak bisa. Itu dalam kendalinya. Dalam ada nanti model zikir nafas. Allah, Allah, naik nafas masuk. Allah. Kenapa zikir nafas itu? Zikir nafs itu adalah itu perantara alam ruh dengan alam dunia. Dia kayak di tengah. Begitu nafas berhenti, sambungan antara ruh dengan jasad terhenti. Mati kita. Coba nggak usah bernapas 1 jam. Masih hidup tak? Berhenti. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah, jadi Allah memberi sifat zatnya itu lebih cenderung kepada sifat zat. Allah nurus samawati wal ardi, dia seperti cahaya langit dan bumi. Artinya dia yang menerangi semua. Tanpa penerangan, tanpa ilmu, tidak ada yang bisa mengetahui, tidak ada yang bisa bergerak. Semuanya gelap. Karena yang paling dibutuhkan salah satunya dalam hidup ini adalah cahaya ilmu. Baru kita bisa berbuat, baru bisa kita bergerak. Baik, saya kira itu saja pengantarnya Bapak Ibu.